Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu isya di Masjid Tariq Al-Jannah yang dirahmati Allah. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membersamai firman Allah di surah Ghafir ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Allah katakan, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, dan pada hari tampilnya para saksi, itulah hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, ayat yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan satu informasi yang pasti bahwa Allah akan menolong para rasul sebagaimana Allah akan tolong orang-orang yang beriman. Pertolongan Allah merupakan salah satu faktor paling penting. Apapun aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan, sekuat apapun usaha yang kita buat, tetap saja usaha dan ikhtiar manusia tidak akan pernah cukup untuk menghantarkan kita sampai pada tujuan. Tapi sering sekali usaha yang maksimal, kalau Allah belum berikan pertolongan, maka berapa banyak usaha yang pada akhirnya menjadi sia-sia. Karenanya orang-orang yang beriman, mereka menyadari betul apapun capaian dalam hidup ini semuanya sangat berkaitan erat dengan seberapa cepat dan seberapa besar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Makanya di dalam Al-Qur'an sering Allah mengulang-ulang di banyak tempat tentang sifatnya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah sebaik-baiknya yang memberikan perlindungan, sebagaimana Allah sebaik-baiknya yang memberikan pertolongan. Namun mungkin kita bertanya, bagaimana agar pertolongan Allah itu datang dan tercurahkan kepada kita? Banyak dulu para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, khususnya di Mekah, ketika dakwah Islam pertama, jumlah pengikut Nabi masih sedikit. Di tengah jumlah yang sedikit, mayoritasnya terdiri dari golongan-golongan lemah dan tertindas. Sampai ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun beliau orang yang disegani, tapi Umar merasa risih. Islam ini agama yang benar, Rasulullah adalah utusan Allah. Tapi kenapa faktanya dalam kehidupan sering sekali di mana ada orang Islam, disitulah ketertindasan.
Di mana ada orang Islam, di situlah kita lihat berbagai bentuk kezaliman. Sampai orang-orang beriman bertanya, mata nasrullah? Kapan Allah turunkan pertolongannya? Allah katakan tadi di surah Ghafir, Allah pasti akan tolong Rasulnya, Allah pasti akan tolong orang-orang beriman. Tapi sering sekali, saking frustasi dan lamanya kita menunggu datangnya pertolongan Allah, kita sampai bertanya, mata nasrullah? Kapan Allah tolong? Kok Allah biarkan terus hamba-hambanya teraniaya di Palestina? Kok Allah terus biarkan umat Islam di mana-mana tertindas? Ini semua tentunya pertanyaan yang menuntut kita untuk paham dulu bagaimana matematikanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ada satu ayat yang menarik di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita hitung-hitungan bagaimana kemudian Allah mencurahkan pertolongannya kepada para hambanya. Allah katakan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong Allah, Allah tolong kalian, dan Allah akan kokohkan langkah kalian dalam apapun langkah yang kalian lakukan di atas kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini membuat semacam formula. Formula ini adalah ajaran Allah kepada kita kapan Allah akan turunkan pertolongannya. Apa kata Allah? Kalau kau tolong Allah, Allah tolong kau. Maknanya apa? Kalau kau tak tolong Allah, jangan pula kau berharap Allah menolongmu. Kan begitu. In tansurullah yansurkum. Kalau kau tolong Allah, Allah tolong kau. Tentunya sekilas orang mungkin bertanya, kita disuruh nolong Allah. Bukankah Allah Tuhan yang maha kuat? Bukankah Allah Tuhan yang maha berkuasa? Bukankah Allah Tuhan yang maha berkehendak? Kenapa pula Allah berharap kita tolong Dia? Menolong Allah di sini dimaknai dengan membela dan memperjuangkan ajaran dan agama Allah. Jadi bukan berarti Allah itu lemah sehingga kita hamba menolong Allah. Pada umumnya kita menolong orang yang lebih lemah dari kita. Yang kaya menolong yang miskin, yang cerdas menolong yang bodoh, yang kuat menolong yang lemah, yang muda menolong yang tua. Begitulah hitung-hitungan pertolongan menurut kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, sekiranya kau tolong agamaku, kau perkokoh bagaimana ajaran agamaku ditegakkan di muka bumi, niscaya aku tolong kau. Inilah formula yang dengannya kita bisa menjemput pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah adalah sesuatu yang paling didambakan orang-orang yang beriman. Kenapa? Iyan surukumullah fala ghalibalakum, kata Allah. Kalau Allah sudah bantu kau, tak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang bisa kalahkan kau. Hebat enggak itu? Jadi kadang-kadang kita lihat kelompok kecil kok bisa ngalahkan kelompok besar? Iya, karena kelompok kecil itu dibersamai oleh Allah. Bayangkan tenteranya Jalut dikalahkan tenteranya Talut. Di sana ada Daud. Padahal jumlahnya sangat tak imbang. Sampai orang membuat gambaran David lawan Goliat, Daud lawan Jalut. Sesuatu yang tak terbayangkan. Bagaimana yang kuantitas kecil, yang kualitasnya pun ala kadar, kok bisa kalahkan yang lebih banyak dan lebih kuat secara matematis. Tapi Allah Subhanahu wa taala buat formula lain. Iyan surukumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah sudah masuk menjadi penolong
salah satu pihak yang berperang, salah satu pihak yang berkompetisi, maka nggak ada yang dapat mengalahkan kelompok di mana Allah Subhanahu wa taala membersamai mereka. Jamaah rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan tolong para nabi, akan tolong orang beriman. Kenapa? Karena para nabi tentunya sudah memenuhi formula kapan Allah turunkan pertolongan. Karena para nabi itu orang paling terdepan membela agama Allah. Para nabi itu orang yang hidupnya sudah diniatkan semata-mata berjuang di jalannya Allah. Begitu juga lah seharusnya orang-orang yang beriman. Makanya dikatakan, inna lanansuru rusulana. Kami benar-benar akan tolong para rasul kami. Bayangkan Nuh yang berdakwah 950 tahun. Diragukan apalagi keikhlasan sosok Nuh. Dedikasinya dalam dakwah. 950 tahun berdakwah. Apa mungkin terbayang sama kita orang yang hidupnya untuk membela agama Allah, kemudian Allah lepas tangan tak mau menolongnya? Rasulullah SAW, apa yang tak Nabi korbankan? Berapa banyak luka di tubuhnya? Berapa banyak intimidasi, penekanan, ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Begitu juga para sahabat Rasulullah, generasi emas Islam, generasi terbaik dalam peradaban Islam. Allah tolong mereka di tengah keterbatasan sumber daya yang mereka miliki. Kenapa? Karena betul-betul komitmen mereka yang besar dalam menolong agama Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kadangkala yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan pertolongannya untuk kita. Tapi sayangnya kita sebagai hamba yang kadang-kadang dipenuhi kebodohan, tak sadar kita sudah ditolong Allah. Makanya Al-Quranul Karim banyak bercerita mengenai bentuk-bentuk pertolongan yang mungkin Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Apa saja bentuk-bentuk pertolongan yang mungkin Allah berikan? Yang pertama, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan pertolongan kepada kita dalam bentuk apa? Dicurahkan kepada kita ketenangan hati, kedamaian jiwa. Sampai walaupun kita berada di momen yang paling berbahaya, beresiko, bahkan sangat berpotensi untuk mengakhiri kehidupan kita, orang-orang yang beriman tetap berada dalam kondisi hati yang tenang. Itu pertolongan pertama. Makanya kita lihat doanya para anbiya. Apa doa Nabi Musa? Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bayangkan sosok Musa mau berhadapan jumpa dengan Fir'aun, diktator terbesar dalam sejarah, yang ngaku bahwa dirinya Tuhan. Tentunya berhadapan dengan sosok seperti ini nggak mudah. Ya pasti sedikit banyak gentar juga orang. Tapi bagaimana? Allah Subhanahu wa taala bentuk pertolongannya kepada orang yang beriman, ditenangkan hati kita. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Muhammad, bukankah kami telah tenangkan hatimu? Wa wada'na anka wizra. Sudah kami angkat darimu beban yang berat yang menimpa pundakmu. Alladzi anqadha dhahrak. Jadi para hadirin rahimakumullah, ketika kita dalam momen-momen sulit, tapi kita masih mampu tenang, berpikir dengan baik, tidak tersulut emosi, tidak terbawa pada suasana yang membuat kita akhirnya tidak dapat berpikir dengan baik. Yakinilah ketenangan hati itu awal dan bagian dari bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Satu peristiwa diabadikan di surah Al-Anfal. Apa itu? Bayangkan Bapak Ibu, saat perang Badar, 314 mujahid, di antara mereka Rasulullah, melawan 1000 pasukan musuh. Artinya kalau hitung-hitungan kasar, satu orang minimal lawan 3 atau 4. Ini minimal. Satu orang lawan 3 atau 4. Tapi yang terjadi apa? Sebelum perang, bisa-bisanya para mujahidin tertidur. Idh yughashikumun nu'as amanatan minhu. Biasanya orang kalau ketakutan, jangankan ngantuk, jangankan tidur, ngantuk pun gak tahu. Ya. Kalau ada orang mau ujian besok, ya malam gak bisa tidur tuh. Kalau ada orang mau diperiksa pula sama KPK, gak tidur dia berapa malam. Tapi lihat musuh depan mata, bisanya beberapa menit sebelum terjadi perang, para mujahid semuanya tertidur. Ini maknanya apa? Allah berikan tenang. Dan ini adalah bentuk pertolongan yang tak pernah kita bayangkan. Ya, kadang-kadang kita pun dalam pekerjaan begitu, ada momen berat. Kadang-kadang membayangkannya saja membuat nggak bisa tidur malam. Tapi orang besok mau diperiksa atau besok ada sebuah perhatian besar, tanggung jawabnya besar, tapi masih bisa tidur enak. Ini tandanya apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, rahimakumullah. Kadang-kala Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan apa? Dengan mengabulkan dan mengijabah doa-doa kita. Jadi diijabahnya doa ketika kita memanjatkan permohonan kepada Allah, itu bagian dari bentuk pertolongan Allah. Jangan kita anggap Allah nggak bantu ini. Tidak. Coba bayangkan lagi, berapa banyak doa-doamu. Memang mungkin ada doa yang belum makbul, tapi kalau kita hitung-hitung dengan doa yang sudah makbul, berapa banyak? Maka di sini patut untuk membuat kita yakin Allah telah berikan pertolongannya kepada aku. Makanya kita lihat bagaimana doa Nabi Yusuf diijabah Allah. Apa doa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf minta diselamatkan dari tipu daya abang-abangnya, dari tipu daya wanita. Walaupun nampak Yusuf masuk penjaranya, tapi bagaimana memilih penjara itu lebih baik daripada jatuh kepada dosa besar. Allah ijabah doanya. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam, setelah berdakwah 950 tahun, yang ikut hanya hitungan jari, maka Nuh pun berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina, ya, Rabbi la tazar minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan satupun orang kafir selamat di muka bumi. Dan ternyata ketika banjir besar datang, anaknya yang kafir pun gak selamat. Kenapa? Memang itu yang diminta oleh sosok Nuh. Dia berdoa, ya Allah, jangan sisakan satupun kafir hidup. Kenapa? Kalau mereka masih hidup, anaknya pun kafir juga macam ayahnya. Begitulah potret gambaran. Sehingga inilah yang kemudian dijadikan dasar Nuh adalah ayah dari manusia yang kedua. Ayah manusia pertama adalah Adam. Tapi karena di masa Nuh dibinasakan golongan yang kafir, maka seakan-akan Nuh itu adalah ayah kedua bagi umat manusia. Jamaah rahimakumullah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang beriman. Bentuknya apa? Ditolong kita dengan diberikan mukjizat atau diberikan karomah atau ditegakkannya argumentasi orang yang beriman. Kalau zaman Nabi dulu selalu ada perdebatan antara Nabi dengan
kaumnya yang kafir. Ada duel antara Musa dengan para ahli sihir. Para ahli sihir pikirnya Musa ini ya paling-paling sihirnya di bawah level kami. Tapi ternyata ketika mereka melempar tali temali menjadi ular, Musa melempar tongkat berubah menjadi ular yang memakan satu persatu ular mereka. Sadar ahli sihir, ini nggak macam punya kita ini. Ini pertolongan Allah. Jadi mukjizat pertolongan Allah. Dulu para wali songo banyak muncul karomah. Dalam konteks apa? Berdebat dengan orang kafir. Allah yang tunjukkan lewat karomah itu ini benar, lawannya salah. Di zaman sekarang, jamaah rahimakumullah, perdebatan itu bukan lagi lewat sesuatu yang sifatnya supranatural, tapi perdebatan lewat argumentasi. Kadang-kadang orang serang Islam. Berapa banyak hal-hal Islam diserang, ketika kita bantah dan kita kemukakan counter argumen, yang terjadi apa? Justru agama lain yang goyang. Berapa banyak orang nyerang ayat, ketika diterangkan makna ayat, bukan itu maksudnya. Ini justru ayat itu terkesan membenarkan Islam dan membantah argumen-argumen sanggahan dari pihak lawan. Jadi kemenangan argumentasi Al-Quran itu juga pertolongan Allah. Kadang-kadang Islam disebutlah agama pedang, disebutlah teroris, disebutlah ini dan itu. Tapi yang terjadi apa? Realita justru membantah tuduhan itu semua, bahkan semakin membuka mata umat manusia akan kebenaran Islam. Jamaah rahimakumullah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman dengan cara apa? Bentuk berikutnya, ditolong orang yang beriman dengan diberikan kekuasaan. Tapi tentunya nggak semua orang beriman. Kadang-kadang setelah lama kita dipimpin oleh orang yang fasik, dipimpin oleh orang yang kafir, sekali Allah kasih, dipimpin oleh orang yang beriman, sehingga orang bisa membandingkan. Beda memang dipimpin oleh yang beriman dengan yang dipimpin oleh yang gak beriman. Ini sama seperti apa? Bagaimana ketika Umar bin Abdul Aziz menerima tampuk kepemimpinan, ketika itu utang negara berapa, korupsi di mana-mana, dia hanya menjabat selama 3-4 tahun, tapi diawali dari keteladanan menegakkan dan memerangi korupsi dari dirinya dan keluarganya, bersih hanya dalam 4 tahun. Itu cara Allah menolong orang beriman. Jadi jangan pernah kita pesimis. Kalau begini kayak mana ini? Tidak. Selalu Allah punya cara menolong. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Ya, kita lihat. Boleh jadi kalau kita berandai-andai, sekiranya di awal reformasi mungkin bukan presiden kita, Allah yarham B.J. Habibie, yang dalam hitungan berapa bulan bisa nurunkan kurs dolar menjadi, ya bisa katakan kembali lumayan normal, walaupun tidak balik seperti sebelum krisis. Ini lihat bagaimana orang beriman kadang-kadang memang tak berkuasa lama, tapi dengan cara itu Allah ingin tunjukkan. Lihat, diberikan kekuasaan pada orang yang tepat, dia bisa melakukan penyelamatan yang kadang-kadang tak pernah kita terbayangkan sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan pertolongan lewat apa? Kemenangan dalam perang. Kurang lebih 400 hari Gaza itu dibombardir. Dari laut, dari darat, dari udara, ditutup semua perbatasan, diisolir dari negara-negara perbatasan. Tapi yang terjadi apa?
Memang nggak ada pernyataan, oh Gaza menang. Tapi ketika Israelnya sendiri yang milih untuk berhenti. Ini maknanya apa? Tandanya mereka mengakui, kami udah kalah. Kalah dari siapa? Berapa banyak sumber daya yang sudah habis, tapi ujungnya tujuan tak tercapai. Kan itu. Nah, ini kadang-kadang bentuk pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu bentuknya bermacam. Makanya saya katakan, Amerika masuk Afghanistan dari 2001 dengan alasan perang lawan teroris, mau menyingkirkan Taliban. Setelah 20 tahun Amerika keluar sendiri, dibalikkan lagi kekuasaan sama Taliban. Berapa banyak tentara yang sudah mati, berapa banyak anggaran yang dikeluarkannya, tapi terakhir dibalikkannya lagi, diserahkannya. Kenapa? Itu pengakuan malu-malu menyatakan kami udah kalah. Pertolongan Allah. Tak pernah kita terbayangkan hal-hal seperti ini. Begitulah. Iyan surukumullah fala ghalibalakum. Karena kemenangan terbesar bukan kemenangan militer, tapi ketika kemenangan prinsip yang diperjuangkan. Apa prinsip yang kita perjuangkan? Itu yang menang, itulah kemenangan yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah. Betul lain kadangkala Allah Subhanahu wa taala memenangkan orang yang beriman dengan cara apa? Membinasakan musuh dan mengazab musuh. Ini kita lihat bagaimana negara Amerika, negara superpower, tenteranya ada di puluhan negara, pangkalan militernya, nggak terhitung. Ya, tapi Amerika di hadapan lautan api Los Angeles ini macam tunduk dan tak mampu. Dari mulai 5 titik api, bukannya malah padam, bertambah 11 titik api. Kota yang dulu simbol kemewahan, tempatnya berkumpul para selebriti dan artis, ketika dilihat lewat drone, lewat tayang yang ada, rumah-rumah yang dulu begitu mewah, harganya triliunan, sekarang tersisa puing-puing besi, debu, asap. Begitulah. Nah, ini terkadang kita tak pernah tahu. Tentaranya Allah itu banyak. Allah kadang-kadang mengazab lewat air, datang tsunami. Allah kadang-kadang mengazab lewat api. Allah kadang-kadang mengazab lewat longsor. Allah kadang-kadang mengazab lewat banjir. Allah kadang-kadang mengazab lewat gempa bumi. Allah kadang-kadang mengazab lewat angin puting beliung, angin tornado, dan lain sebagainya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu mana tentara Tuhanmu kecuali hanya Allah sendiri. Jamaah rahimakumullah, termasuk kadang-kadang bentuk pertolongan Allah kepada orang yang beriman apa? Allah turunkan malaikat yang membantu orang-orang beriman secara gaib. Ini juga pertolongan Allah. Gimana Allah nolong? Malaikat turun. Ada sebuah buku cukup bestseller, ditulis oleh mantan tentara Uni Soviet yang ikut serta dalam perang Uni Soviet Afghanistan. Dia sampaikan di sana bagaimana banyak sekali terjadi kejadian-kejadian supranatural yang gak lazim, yang gak biasa dihadapi. Kadang-kadang justru pesawat tempur ditaklukkan bukan lewat radar dan sebagainya, burung yang menghalangi pandangan pilot, sehingga kemudian pesawat itu justru menabrak. Terkadang bentuknya beragam. Ini termasuk bentuk dari campur tangan Allah menolong lewat kekuatan gaib. Makanya dikatakan dalam surah Al-Anfal, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama.
Bayangkan Bapak Ibu, Israel, negara dengan kekuatan militer nomor 5, lewat kecanggihan tanknya, jet tempurnya, ya, belum lagi helikopter Apache-nya dan beragam teknologi militer yang luar biasa. Bandingkan dengan para pejuang yang bahkan negara pun tak ada, hanya sayap militer partai, sayap militer partai. Rudal-rudalnya hanya terbuat dari pipa PVC. Tapi satu rudal sederhana tadi bisa buat porak-poranda. Kenapa? Keyakinan mereka. Tidaklah kau lempar rudal kecuali sebenarnya yang melemparnya adalah Allah. Satu rudal modal berapa ratus ribu rupiah, tapi bisa menimbulkan kerugian material dalam jumlah yang jutaan hingga puluhan bahkan ratusan juta. Ini salah satu bentuk pertolongan lewat diturunkannya para malaikat. Termasuk para hadirin rahimakumullah, bagaimana bentuk pertolongan Allah yang berikutnya? Allah kadang-kadang menolong orang yang beriman lewat menanamkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir. Ditanamkan rasa takut, gentar sebelum perang. Kalau kita lihat IDF, Israel Defensive Force, tentara Israel, ini lebih banyak tentaranya yang justru tidak dapat ikut perang karena ditimpa stres berat, ketakutan dan fobia yang begitu akut. Ini siapa? Siapa punya campur tangan? Padahal hanya melawan orang-orang pakai kerikil, pakai batu. Ya, walaupun mulai ada peningkatan pada kecanggihan senjata di kalangan mujahidin, tapi sekali lagi yang membuat mereka kalah, Allah bantu dengan menanamkan rasa takut dalam hati mereka sehingga tidak berani untuk maju di medan perang. Para hadirin rahimakumullah, termasuk Allah berikan pertolongan untuk orang-orang yang beriman. Bentuknya apa? Disebarkannya pemikiran, budaya dan pengikut Islam yang makin hari justru semakin banyak. Perang lawan terorisme kapan? Dari 2001 ketika dituduh kelompok Islamis merusak WTC. Tapi semenjak 2010 tercatat Islam agama dengan jumlah pemeluk terbanyak di muka bumi. Artinya apa? Makin diserang makin ramai yang masuk Islam. Orang yang baca buku tentang Islam sebelum dihancurkan WTC dengan setelah, justru makin banyak orang tertarik masuk Islam. Begitu juga bahkan di negeri kita, makin beragam citra buruk disematkan pada Islam. Ya, ini kau usah jauh-jauh. Saya termasuk membina Mu'allaf Center di Medan. Ini masih di awal tahun saja. Kita lihat jumlah di awal Januari ini sudah menunjukkan angka orang masuk Islam di Sumatera Utara yang cukup tinggi. Bahkan perbedaannya apa daripada tren-tren sebelumnya? Mulai semakin banyak dari etnis Chinese yang memeluk Islam. Sesuatu yang dulu dianggap sangat tabu, sekarang orang Chinese, dan bukan lagi yang masuk Islam dari golongan orang ekonomi lemah. Dia punya usaha ini itu, justru masuk Islam. Ketika apa? Ketika orang mencari argumentasi yang paling kuat, justru dia temukan ada dalam Islam. Ini pertolongan Allah. Coba bayangkan, di tengah Islam dijelek-jelekkan, kok makin banyak yang masuk? Itu pertolongan. Bapak Ibu, termasuk bentuk pertolongan Islam adalah Allah Subhanahu wa taala tolong kita dari beragam macam bahaya. Orang-orang beriman ditolong dari bahaya yang begitu banyak. Makanya kalau kita lihat, salah satu bentuk pertolongan Allah yang tak terhitung luar biasa dampaknya untuk kehidupan kita apa?
Berapa banyak tipu muslihat, konspirasi jahat yang dibuat musuh Islam justru digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang Islam yang buat, Allah yang bungkam. Ketahuan, oh ini rupanya begini tujuannya. Kadangkala setelah Allah Subhanahu wa taala buat, orang terselip bicara. Terbongkar satu kasus, nampak kemudian tujuan grand design dari kasus itu. Ternyata ada konspirasi jahat, tujuannya untuk menghantam Islam. Begitulah pertolongan Allah. Karenanya ayat yang tadi kita baca seharusnya menambah keyakinan kita, dan semakin kuat kita semua meyakini Allah menolong para rasulnya, Allah menolong hamba-hambanya yang beriman. Tetaplah optimis dan yakinlah tidak ada kesempatan yang lebih indah ketika Allah membuka pintu kepadamu bisa berpartisipasi, ikut serta dalam membela agamanya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kau telah agama Allah, Allah tolong engkau, dan tentunya Allah akan kuatkan langkahmu menuju tujuan yang ingin kau capai. Demikian yang dapat disampaikan di kesempatan berbahagia malam hari ini. Sebelum saya tutup dengan doa, diberikan kesempatan yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Silakan, Pak. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Ustaz. Ya. Orang Arab Badui berkata, kami sudah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Ya. Tapi katakanlah kami baru berislam. Ya. Karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Apa maksud dari ayat tersebut, Ustaz? Kemudian mohon penjelasan dari Ustaz bagaimana agar kita tidak seperti orang Badui tersebut. Ya. Masa beriman, banyak kita baru semangat berislam. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Kata iman dan kata Islam di dalam Al-Quran ada kaedah untuk kita dapat memahaminya dengan baik. Kaedahnya apa? Ini jitama'a iftaraqa, wa ini iftaraqa ijtama'a. Kata iman dan Islam kalau disebutkan bergandengan, maka iman artinya berbeda dengan Islam. Iman artinya sesuatu, Islam artinya sesuatu yang lain. Tapi kata iman dan Islam kalau disebutkan terpisah, tidak dalam satu ayat, maka iman maksudnya Islam, Islam maksudnya iman. Nah, karena ayat tadi qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dalam satu ayat disebutkan kata iman dan Islam. Berarti sesuai dengan kaedah tadi, kata iman di sini bedanya ada beda dengan Islam. Iman di sini apa maksudnya? Lebih kepada bagaimana aspek batiniah dari Islam. Karena kalau kita rujuk kepada rukun iman, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari kiamat, dan qada dan qadar, semua inti rukun iman ini semuanya tak kasat mata, nggak bisa nampak itu. Ini kan urusan internal. Di mana letak iman tuh? Dalam batin manusia. Tapi kalau kita lihat rukun Islam, semuanya nampak. Bersyahadat nampak nggak? Nampak. Dipersaksikan. Sholat nampak nggak? Nampak. Puasa nampak nggak? Nampak. Zakat nampak nggak? Nampak. Haji apalagi? Nah, jadi ketika orang-orang Arab Badui baru masuk Islam, mereka ngomong, kami dah beriman. Allah katakan, belum. Kalian masih menampakkan kalian ini udah Islam. Tapi belum tentu iman itu sudah kokoh dalam hati kalian. Karena ada orang sholat hanya gerakan saja.
Apakah solatnya sudah dibarengi dengan keimanan dan kekhusyuan yang merupakan ruh solat, sesuatu yang batin tak nampak khusyuk itu. Bayar zakat, mungkin zahirnya nampak orang, tapi apakah zakat itu sudah disertai dengan keikhlasan yang merupakan syarat diterimanya sedekah? Ikhlas itu kan nggak nampak. Nah, disinilah ayat tadi menekankan Islam dan iman ini dua aspek. Ada aspek lahiriah, orang masuk Islam mudah karena tinggal menampakkan amalan zahir. Tapi untuk dikatakan beriman berat, karena ini berkaitan dengan aspek yang tak nampak. Pembersihan hati, menanamkan ikhlas, ya. Nah, jadi tapi ketika disebut kata al-mu'min atau kata muslim, ya muslim itu ya mukmin. Kalau disebutkan dua kata ini di ayat yang berbeda. Gak mungkin orang itu mukmin kecuali dia muslim. Gak mungkin orang itu muslim kecuali ada iman. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Ayat ini mengingatkan kita, jangan cepat-cepat kita mudah mengklaim. Ya. Mengklaim itu kan paling mudah. Mengklaim aku ini paling ikhlas, aku ini paling bertakwa, aku ini paling baik, aku ini paling dermawan. Tapi semua nilai dari amalan yang kita buat bukan hanya pada aspek yang nampak saja. Ada aspek yang lebih penting, aspek yang tak nampak, dan itu yang paling tepat menilainya adalah Allah. Makanya dikatakan, tawaduklah kalian. Jangan langsung mengklaim kami ini beriman. Tidak. Walakin qulu aslamna. Katakan kami sudah Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman yang sebenarnya belum kokoh dalam hati. Belum kokoh dalam hati. Nah, ini kenapa kalau kita lihat materi dan silabus terpenting bagi orang yang baru masuk Islam apa? Dikuatkan dulu imannya. Jangan langsung dijejali dengan fikih dan amalan-amalan. Untuk apa dia sholat kalau imannya pun sama Allah masih rapuh? Kuatkan dulu imannya. Ketika iman sudah kuat, baru ajarkan gini sholat. Makanya Nabi selalu berpesan kepada para pendakwah, kalau kau datangi satu kaum, hal pertama yang kau ajarkan apa? La ilaha illallah. Artinya apa? Penekanan aspek tauhidnya dulu, supaya iman itu kuat. Baru ajarkan sholat, perintahkan bayar zakat. Tapi kalau dari pertama langsung cerita, nanti kalian kalau masuk Islam, bayar zakat sekian ya. Orang masih mikir lagi masuk Islam, ya, karena tidak tahu mana hal paling prioritas yang perlu untuk kita jelaskan. Demikian mungkin tanggapan saya. Ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Menolong agama Allah bukan hanya ketika Islam ini dilecehkan, kita bela, demo. Tidak. Di masa lapang, orang berwakaf, bantu untuk pembangunan masjid. Ini menolong agama Allah. Orang buat rumah tahfiz, menjadi donatur. Itu menolong agama Allah. Orang memberikan bantuan. Gimana agar orang belajar agama ini dikasih beasiswa. Itu menolong agama Allah. Jadi banyak sekali bentuk agama. Membantu pencetakan buku-buku agama. Membantu pencetakan Al-Quran. Ya, menolong orang-orang miskin yang susah. Itu semua bentuk pembelaan terhadap agama Allah. Mengajarkan orang tentang agama, menolong agama Allah. Nah, ini semua artinya bukan hanya di waktu agama itu dalam kondisi sulit, seperti Bu katakan, dalam kondisi lapang pun terbuka kesempatan lebar dengan beragam bentuk menolong agama Allah itu. Demikian. Ya, harus kita pahami Bu,
agama Allah pasti akan tegak. Kita tolong ataupun kita tak tolong. Itu fakta. Dan satu hal yang pasti, agama ini akan tegak baik kita tolong ataupun kita tak tolong. Tapi betapa bodohnya seorang manusia diberikan Allah kesempatan kau bisa berpartisipasi dalam menolong agama Allah, tapi kita lewatkan kesempatan emas itu. Kalau dikatakan wajib, enggak. Orang memilih enggak mau menolong, ya itu pilihan dia. Tapi dia ibaratnya melepaskan satu kesempatan emas untuk menjadi titik perbaikan dan perubahan dalam kehidupannya. Makanya kalau kita lihat, nggak pernah ada orang nolong agama Allah jerah. Utsman nggak terhitung berapa banyak duitnya yang sudah dikeluarkan. Apakah Utsman jadi bangkrut gara-gara membela agama Allah dengan uangnya? Enggak, makin bertambah. Kita pergi umroh sekarang, kita pergi haji sekarang, banyak wakaf Utsman di Madinah, wakaf Utsman di Mekah. Dan Utsman pun meninggalkan harta yang banyak juga. Artinya apa? Ini harus paham kita. Kalau ditanya wajib enggak? Itu pilihan. Tapi orang beriman tidak akan mau melepaskan kesempatan emas. Diberikan kesempatan dapat ikut serta membela agama Allah. Demikian. Baik, Bapak Ibu, rahimakumullah, mari sama kita tutup majelis ilmu kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.